As'adiyah, Mentari Balikeran. Suara syahdu Roma Irama mengalun dari balik gubuk salah seorang penduduk Dusun Balikeran, Desa Kertosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo. Lagu kehilangan itu sepertinya amat pas menggambarkan duka hati saya ketika ditinggalkan Nyai Zai, kata salah seorang ustadz. Namun lirik yang demikian menyayat hati itu serasa masih belum mewakili rasa kehilangan dan duka teramat dalam setelah ditinggal oleh Nyai Zai yang demikian dicintai dan mencintai kaum alim. Ungkapan salah seorang ustadz senior pondok pesantren Balikeran itu barangkali juga mewakili suara mayoritas penduduk Balikeran lainnya. Sebab kehadiran Nyai Zai bagi mereka amat sangat penting. Karena Nyai Zai lah yang melakukan pencerahan dan pemberdayaan di pelosok tersebut selama bertahun-tahun. Yang jelas, kehadiran Nyai Zai dan pesantrennya memang betul-betul dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Balikeran dan sekitarnya. Jalan yang dulunya becek sekarang berubah menjadi licin dan beraspal. Daerah yang dulunya berupa tanah gersang, kini di tengah-tengahnya bermunculan asrama-asrama para santri putra dan putri. Kawasan yang dulunya sunyi senyap, tiba-tiba terdengar syahdu, suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan para santri. Dusun ini kian ramai saat Jumat Legi karena ada pengajian rutin muslimat sekaresidenan Besuki. Cerita Ustadz Muhammad Holil, salah seorang pengajar di Al-As'adiyah. Inspirasi pendirian pesantren Balikeran itu berawal ketika Nyai Zai memberikan pengajian di sebuah pelosok pedalaman Dusun Balikeran. Di sekitar daerah itu kering kerontang, tanahnya amat gersang, dan sebagian besar gubuk penduduk hampir ambruk. Salah seorang penduduk mengadu, pendidikan keagamaan anak-anak Balikeran kurang memadai, bahkan nyaris terabaikan. Inilah yang membuat saya terenyuh, betul-betul tergolong daerah rawan, kata putri tertua almarhum Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin itu. Setelah pulang ke kediamannya di pesantren Sukorjo, Nyai Zai merasa gelisah. Beban penderitaan dan ketidakberdayaan masyarakat Balikeran masih terasa melekat di pelupuk matanya dan menusuk-nusuk relung hatinya. Setelah melakukan perenungan, ia bertekad membantu masyarakat pedalaman itu untuk melakukan pencerahan dan pemberdayaan pendidikan. Tekad itu kian bulat ketika ia teringat cita-citanya sejak kecil. Saya mau seperti Aba dan Umi. Beliau pejuang yang amat gigih, terutama berjuang dalam bidang pendidikan dan keagamaan. Kisahnya, suatu saat untuk mewujudkan keinginannya itu, pada suatu hari Nyai Zai mendatangi Dr. Andes Ikhwan Dawam, salah seorang tokoh masyarakat Kertosari, Kecamatan Asembagus. Nyai Zai meminta bantuannya untuk membentuk panitia pembangunan pesantren. Saat itu, Nyai Zai menyerahkan sertifikat tanah wakaf dari Haji Saifullah seluas lebih kurang 1 hektar. Akhirnya, Dawam membentuk panitia pembangunan pesantren, di antaranya Ustadz Haji Muhammad Holil Niharia, Kertosari, Haji Abdul Aziz, Ketua MWCNU Asembagus, dan Haji Abrori, Mojosari. Lalu panitia mendapat bantuan musola dari Haji Hashim dan rumah sebagai tempat peristirahatan Nyai Zai dari Haji Said. Itulah yang menjadi cikal bakal pesantren Balikeran, tutur Dawam. Pada tanggal 11 Maret 1998, pembangunan pondok pesantren tersebut diresmikan. Nyai Zai memberi nama Salafiyah Syafi'iyah Al-As'adiyah
Nama Salafiyah Syafi'iyah merujuk kepada pesantren peninggalan abahnya di Sukorejo, yang menandakan juga bahwa pesantren yang baru berdiri tersebut berinduk ke Sukorejo. Sedangkan Al-As'adiyah berasal dari nama abah kesayangannya, As'ad. Untuk membangun pesantrennya, Nyai Zai amat gigih dalam mencari dana. Di sela-sela pengajiannya, ia mengutarakan gagasan pembangunan pesantren tersebut kepada masyarakat. Nyai Zai juga melobi beberapa dermawan. Maka sumbangan pun mengalir dari beberapa daerah luar Situbondo seperti Bali, Madura, Jakarta, dan beberapa daerah lainnya. Atas jeripayahnya, pondok pesantren Balikeran mulai tumbuh pesat. Bahkan pada tahun ketiga, luas pesantren itu menjadi 2,4 hektar. Nyai Zai membangun pendopo yang juga difungsikan sebagai aula yang cukup besar dan beberapa fasilitas pendidikan, misalnya gedung madrasah, masjid, musola untuk santri putri, beberapa lokal bangunan asrama santri putra dan putri, serta fasilitas penunjang lainnya. Sedangkan pendidikan formal yang dilaksanakan antara lain Madrasah Ibtidaiyah Diniyah, SLTP terbuka, dan Madrasah Aliyah. Juga pendidikan non-formal seperti tahsinul qiraah dan pengajian kitab-kitab kuning. Walaupun Al-As'adiyah tergolong baru, tapi tenaga pengajarnya tidak diragukan lagi keilmuannya. Karena pengajarnya para ustadz senior asal pesantren Sukorejo, ungkap salah seorang pengurus pesantren. Nyai Zai meski putri sulung kiai besar dan tokoh yang amat disegani, bukan berarti dalam proses mengembangkan pesantrennya tanpa mengalami tantangan dan hambatan. Tantangan itu datang silih berganti. Namun orang-orang yang menghambat dan membencinya tidak diladeni. Beliau menghadapi dengan telaten dan tabah. Mudah-mudahan orang yang berbuat jelek akan mendapat hidayah dan cepat kembali kepada jalan yang benar. Doanya dalam jiwanya yang besar. Memang orang yang sukses bukan berarti orang yang tidak mempunyai masalah. Namun orang yang sukses adalah orang yang mampu mengatasi masalah. Nyai Zai pun tak luput dari aneka masalah, terutama yang kurang mengenakan. Bahkan menurut kesaksian Haji Muhammad Khalil asal Kertosari Utara, ada juga warga yang amat membencinya. Misalnya, dulu ada pipa air sepanjang 4 km ke pesantren. Orang-orang pun banyak pula yang mengambil air melalui pipa tersebut. Tapi ada juga yang iseng memotong-motong pipa air tersebut. Kehadiran pesantren Al-As'adiyah memang tergolong baru dan sebagian masyarakat masih belum mengetahui keberadaannya. Para santri kebanyakan masih berasal dari kawasan Situbondo. Jumlah santrinya mengalami pasang surut. Dalam mengembangkan pesantrennya, Nyai Zai memang menginginkan tahap demi tahap. Nyai Zai pun masih belum berkenan pesantren Balikeran berbentuk yayasan. Nyai Zai menginginkan Balikeran independen. Salah satu keluhan penduduk dusun Balikeran, termasuk santri Al-As'adiyah, adalah masalah air yang tidak memadai. Selama ini, mereka hanya mengandalkan air sungai proyek. Dari sungai inilah mereka mandi dan mencuci pakaian. Sayangnya, sungai itu mengalir hanya 4 hari dalam setengah bulan. Untuk mandi saja harus berbaur dengan binatang-binatang ternak seperti sapi. Sedangkan sumurnya amat dalam. Bahkan banyak yang tidak memancarkan air. Keluh salah seorang ustadz. Sebenarnya sebelum Nyai Zai merintis pesantren Al-As'adiyah Balikeran, sebenarnya sudah pernah ditawarkan kepada para famili dan kerabat beliau untuk membina pesantren di sana. Namun tidak satupun yang bersedia karena khawatir tidak mampu. Ketika memimpin pesantren yang berada di pedalaman itu, Nyai Zai selalu berpesan kepada pengurus pesantren Balikeran agar telaten dan sabar dalam mendidik dan mengajar anak-anak dusun yang memerlukan pendidikan. Dan menjelang wafatnya, ia berwasiat agar pesantren Balikeran sepeninggalnya nanti
menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan pesantren Sukorejo. Pesantren ini bukan cabang dari Sukorejo, tapi sebagai anaknya. Saya juga berpesan kepada para asatidz yang biasa mengajar di Balikiran agar tetap aktif mengajar dan melayani para santri, dawuh beliau. Alhasil, pesantren Al-Asadiyah Balikiran ini sebagai bukti potret kegigihan kaum perempuan pesantren untuk melakukan pemberdayaan terhadap golongan lemah. Kalangan ibu nyai yang terkesan pemegang teguh tradisi salaf di balik dinding pesantren yang kokoh ternyata tak kalah gigih dengan gerakan kaum feminisme modern atau bahkan perjuangan kaum lelaki. Kalau kegigihan dan perjuangan Nyai Zaid tak kalah dengan kaum lelaki, berarti ia telah melampaui anggapan miring sebagai kalangan yang menganggap kalangan perempuan pesantren salaf hanya mendekam di balik dinding-dinding pesantren yang kokoh. Yang jelas, Nyai Zaid telah merintis sebuah perjalanan yang masih terasa asing dan aneh, yaitu membangun pondok pesantren. Sebab selama ini hanya kaum lelakilah yang melakukan pekerjaan itu. Dan kata Fariduddin Attar dalam Tazkirah Al-Auliya, apabila seorang perempuan berubah menjadi seorang lelaki pada jalan Allah, maka ia layak disejajarkan dengan kaum lelaki.